Nama gue sebut aja Mahdi. Gue asli dari Jakarta, namun saat ini sedang melanjutkan studi di Semarang, di salah satu universitas di Semarang. Nah, ini gue mendingan gak usah sebut kampusnya lah ya. Iya. Pasti teman-teman ada yang tahu nih kampus ini kampus apa. Gue udah mulai dengerin podcast Malam Kliwon dari awal-awal pandemi. Dari gue masih SMK sampai sekarang gue semester 4 nih di kampus ini. Nah, langsung aja gue cerita tentang kontrakan angker gue. Jadi pada masa awal kita masuk kuliah di tahun 2021 itu, gue dan teman-teman memutuskan untuk ngontrak di sebuah rumah kontrakan di sekitar kampus gue tersebut. Gue mulai ngontrak itu di semester 2, karena semester 1-nya masih full online. Nah, gue jelasin sedikit nih denah kontrakan ini. Dari depan tuh ada teras. Masuk ke dalam itu ada ruangan yang sebenarnya bisa jadi ruang gitu, tapi kita pakai buat parkiran motor kalau malam. Oke, lanjut lagi. Gue dan teman-teman nih dapat kontrakan di jalan yang cukup strategis di kawasan itu. Daerahnya rame dan kontrakannya juga terlihat biasa aja. Gak ada hawa-hawa angker atau apapun. Di awal masa kontrak itu, yang nempatin pertama ada teman-teman gue yang berasal dari Sragen. Namanya sebut aja Dudu. Kemudian ada juga yang dari Salatiga, sebut aja Said. Dan dari Kalimantan, sebut aja namanya Joko. Mereka bertiga ini nempatin kontrakan di awal-awal cuma bertiga, dengan kamar yang terpakai hanya satu. Otomatis kamar yang lain kosong. Dan waktu itu di area kampus itu masih sepi banget, karena usulan offline tuh masih belum jelas. Kejadian pertama ini dialami oleh mereka bertiga. Suatu hari mereka bertiga sedang duduk-duduk aja di kamar, dan sekedar main HP juga ngerokok. Tapi tiba-tiba dari arah belakang, yang gak lain dan gak bukan adalah kamar mandi, muncul suara keran air. Keran air tuh hidup, dan ada suara orang mandi dengan guyur-guyur air dengan gayung. Di sana mereka mau make sure, ngecek langsung ke kamar mandi bertiga, dan hasilnya nihil. Gak ada siapa-siapa. Mereka pun balik ke kamar Dudu, yang mana lokasi mereka duduk-duduk dan ngerokok tadi. Itu posisinya ada di tengah kontrakan. Kejadian kedua dialami oleh Dudu sendiri. Satu waktu dia habis ke kamar mandi setelah wudhu subuh-subuh. Teman-teman kontrakan belum ada yang bangun. Tapi posisinya di sini kontrakan udah full ditempatin ya. Jadi si Dudu ini dia lagi ngaca di lemari yang ada di depan kamarnya, dimana dari kaca tersebut tuh bisa langsung lihat ke arah belakang. Kamar mandi dan kamar teman gue yang posisinya ini ada di depan kamar mandi. Nah, dari arah belakang yang ke arah kamar mandi itu ada yang ngintip. Sosoknya tuh hitam tinggi, tapi bentuk detailnya gak begitu jelas, kata teman gue ini. Awalnya dia sempat mikir kalau itu teman gue Wahyu, yang emang orangnya tinggi dan kamarnya di situ. Si Dudu karena mikir kalau itu Wahyu, dia masih santai dan langsung ngecek aja ke kamarnya Wahyu. Tapi pas dia cek, ternyata si Wahyu tuh masih tidur dengan pulas. Karena sadar yang tadi dia lihat bukan Wahyu atau bukan manusia gitu ya, dia langsung ngacir balik ke kamarnya, terus lanjut tidur tuh, sambil gerasak-gerusuk ke teman sekamarnya. Kejadian ketiga dialami oleh gue sendiri. Hal ini gue alamin pas gue numpang tidur di kamar Dudu, pas si Dudu lagi pulang ke rumahnya. Saat itu mungkin jam 1:30 dini hari. Gue masih belum tidur dan masih main-main HP. Di kamar Dudu ini ada kaca yang ngarah ke samping kontrakan, yang mana itu bukan jalan umum. Tapi pas itu, kaca itu ada yang ngetuk-ngetuk agak kenceng, sebanyak 5 kali. Dan gue notice itu. Lalu gue omongin, "Yeay." Dan gue pikir udah kelar tuh. Tapi ternyata masih lanjut lagi.
Terus gue balas lagi dengan balasan yang sama. Habis itu diem selang beberapa detik. Tiba-tiba tembok samping kontrakan itu geter, kayak ditendang sekuat tenaga. Sampai kacanya aja bunyi. Di situ gue nggak takut, cuma gue udah malas banget buat nanggapinnya. Gue juga ngomong di situ dan dengan ada yang kenceng gitu ya ngomongnya. Gak usah macem-macem kowe su, aku ora ganggu kowe. Ngopo kowe ganggu aku? Bajingan kowe. Waduh. Setelah itu gangguannya hilang dan gue putusin untuk tidur. Lalu kejadian keempat. Untuk kejadian keempat ini dialami oleh Dudu, Wawan, dan Rifki. Waktu saat itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan saat itu gue lagi nemenin teman gue untuk ngerjain tugas laporan praktikum lah. Gak lama dari situ gue sama teman gue ini keluar buat ngambil duit ke ATM karena rokok kita udah habis. Saat balik ke kontrakan, gue dapet cerita dari Dudu kalau barusan aja dia, Rifki, dan Wawan itu denger suara anak kecil nangis yang disusul suara perempuan dewasa nangis. Yang dengar pertama si Dudu. Dia langsung ngecek ke depan kontrakan karena dia mikir ada sesuatu. Tapi ternyata gak ada. Lalu si Wawan keluar juga dari kamar karena dia juga mendengar hal yang sama. Lalu mereka nih mengecek ke belakang, ke arah dapur. Dan gak lama Rifki juga keluar dari kamar karena dia juga ikut denger. Suaranya tuh masih ada, tapi wujud dari suaranya itu gak ada sama sekali. Akhirnya mereka mutusin buat balik ke kamar masing-masing aja karena ngerasa nih ada yang gak bener nih. Selang 15 detik suaranya bener-bener hilang. Dan karena si Dudu yang bilang hal itu, gue akhirnya juga cerita deh yang gue alamin pas numpang tidur di kamar Dudu. Ya itu aja bang, cerita dari kontrakan horor ini. Sebenarnya masih ada lagi sih, tapi gue yakin ini udah panjang banget dah. Dan maaf banget kalau ketikan gue nih acak-acakan. Sehat-sehat ya mas-mas dan semua pendengar PMK. Amin. Terima kasih. Semoga cerita ini dibacakan di Spotify-nya PMK Sudah. dan bisa di-share ke teman-teman PMK.